Gadis itu akhirnya menyadari segalanya. Laki-laki yang selama ini mendekatinya bukanlah pahlawan sejati, melainkan Romeo palsu yang hanya berpura-pura mencintainya. Namun ia tidak ingin tampak kalah. Dalam hati ia berkata, kalau ini hanya drama cinta palsu, biarlah aku juga mainkan peranku, dan kali ini aku yang pantas menang Oscar. Ia pun tersenyum manis, berlagak sebagai pacar ceria dan penuh cinta. Padahal pikirannya sudah sibuk menyusun rencana balas dendam. Tujuannya jelas, ia ingin menjadi cinta pertama laki-laki itu agar seumur hidupnya pria itu menyesal. Awalnya ia kira si laki-laki benar-benar ingin menolong seorang gadis pintar yang haus keadilan. Tapi ternyata lebih rumit, gadis licik itulah dalang di balik semua. Ia menjadikan si laki-laki sebagai boneka remote control untuk menghancurkan kehidupan si kutu buku kolos. Dulu, gadis licik itu adalah ratu kelas dan selalu bercita-cita jadi peringkat pertama. Namun sejak si kutu buku datang, semua ambisinya runtuh. Rasa iri berubah jadi kebencian. Ia pun mengumpulkan geng gosip, menyuruh semua orang menjatuhkan si kutu buku. Tetapi gadis itu bak badai sunyi, tetap fokus belajar, selalu meraih juara pertama. Kalah di semua cara, gadis licik melancarkan rencana terakhir, memasukkan seorang laki-laki ke dalam hidup si kutu buku sebagai jebakan cinta. Suatu hari sebuah bola basket menghantam gadis itu. Saat melihat wajah laki-laki yang menolongnya, ia langsung tahu, inilah bagian baru dari permainan kotor. Karena ia berasal dari keluarga miskin, sulit baginya percaya ada yang benar-benar mencintainya. Tapi kali ini ia memilih untuk melawan. Baiklah, kalau ini game, aku juga bisa main, batinnya. Ketika laki-laki itu menawarkan untuk membawanya berobat, ia mengangguk seolah pasien VIP. Sejak itu, di setiap pertemuan pura-pura, ia selalu tampil manis. Namun diam-diam ia menggunakan si laki-laki sebagai sumber kebahagiaan kecil, ketenangan batin dan tentu saja, gengsi balas dendam. Malam itu laki-laki itu membawanya ke warnet. Ia berharap gadis itu ketagihan game dan meninggalkan buku. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Gadis itu membuka buku di sana. Laki-laki itu marah. Kita dari dunia berbeda. Kalau mau bersamaku jadilah murid nakal. Gadis itu tersenyum dingin. Sejak kecil ia terbiasa dengan penderitaan, jadi apa artinya hinaan? Ia menjawab, baiklah, ada syarat. Cium aku dulu. Ia tahu laki-laki itu tidak menyukainya, jadi ia sengaja ingin membuatnya risih. Laki-laki itu menatapnya kaget, lalu dengan enggan menciumnya hanya untuk menyenangkan gadis licik. Sejak hari itu, gadis itu sengaja menurunkan prestasinya. Ia tidur di kelas, bolos sekolah, bahkan berpura-pura jadi gamer total. Para guru pun heran apakah ini masih gadis yang sama atau kembaran nakalnya. Gadis licik kegirangan, merasa kemenangan sudah di tangannya. Namun diam-diam si gadis sedang menyiapkan langkah lebih besar. Ia meminta hadiah baru, rayakan ulang tahunku lalu kita nonton film. Tanpa sadar hati si laki-laki mulai goyah, ia bingung sendiri karena gadis itu perlahan jadi bagian hidupnya. Seusai menonton film, justru ia yang lebih dulu mencium gadis itu. Melihat itu, ego si gadis licik hancur. Ia mengejek, kok nempel terus sama dia? Gadis itu tersenyum tipis, kalau nggak nempel mending aku balik belajar lagi. Hari penentuan pun tiba, ujian kelulusan, hari pengumuman nilai. Sekolah dipenuhi media, kamera, dan tamu. Kepala sekolah memanggil siswa satu persatu untuk melihat hasil ujian di layar besar. Gadis licik maju pertama. Angka 404 muncul. Semua orang terkejut mengira ia juara. Kemudian giliran si kutu buku, yang melangkah ke panggung tenang bagi badai yang menyimpan kekuatan. Gadis licik ingin berbicara tapi kini ia tak digubris. Gadis itu memasukkan nomornya, dan ketika hasil muncul, seluruh aula mendadak sunyi, seolah semua menahan napas menunggu kebenaran.